ilmu spiritual itu kan ilmu bisa dikatakan kerohanian yang dilakukan roh-roh apa. Nah, spiritual itu ilmu kerohanian kan ya ada dua macam ya, itu yang mengarah ke roh-roh yang lain ya, ada yang mengarah khusus untuk mengarah bertuhan ke ketuhanan. Ya. Nah, kita harus ngerti, harus tahu. Jadi jangan apa, wong Jawa nek bilang ojo digebyah-uyah padha sini. Ilmu Jawa ki elek kabeh ya, karek sing gunakno. Wonge ora tau nyantetan, ora tau popo, ketoke kusuk tapi sehidupnya berjuang demi kemajuan bangsa asing. Padahal hidupnya di Indonesia. Coba itu. Lebih jahat mana itu? Kalau kita nyantet orang, paling tujuan kita satu orang sudah. Coba orang yang mengembangkan budaya asing di Indonesia, di Jawa ini loh, sadar itu. Sugeng kepanggihan malih Mbak Rejo. Sesi sekarang ini saya kepingin membahas tema yang mungkin agak-agak gimana ya, karena Indonesia itu terkenal sebagai negara yang suka dengan mitologi, suka dengan hal-hal yang mistis. Kita ambil contoh, tema kita sekarang itu santet, ilmu hitam. Saya ingin membahas ini, tertarik kan di keilmuan, khususnya di Indonesia ini, daerah-daerah mana saja mulai dari Sabang sampai Merauke itu tidak asing lagi kalau tentang ilmu hitam atau santet atau apapun itu namanya. Semuanya ada di daerahnya masing-masing. Nah, saya ingin menggali ini. Kalau dengan Barjo khususnya kan ilmu Jawa ini, bagaimana sih sebenarnya santet itu? Apakah ya juga memang ada itu, Pak? Monggo, Bapak. Ih, matur nuwun. Sesi menika ngrembab babakan ilmu hitam. Nah, ada hitam ya ada putih. Ada negatif, ada positif. Khususnya ilmu hitam. Dikatakan hitam itu karena perilaku manusia yang mengarah ke sisi negatif, entah itu santet, tenung, dan lain sebagainya. Itu kalau di Indonesia tidak asing lagi. Karena apa? Indonesia ini gudang spiritual. Indonesia ini gudang spiritual. Kalau yang dari asing tentang intelektual mungkin. Kalau intelektual ya datangnya dari asing. Tapi Indonesia ini sejak dulu sudah dipercayai gudangnya spiritual. Nah, spiritual itu ya juga ada yang negatif, ada yang positif. Nah, spiritual, tentang spiritual, ilmu spiritual itu banyak lah. Jadi misalnya kalau orang penghayat, spiritualnya itu mengarah bertuhan, berketuhanan. Itu spiritual yang positif. Lah, di samping spiritual yang untuk mengarah ke ketuhanan, ada juga orang melakukan spiritual itu yang mengarah lain. Biasanya dikatakan ilmu hitam mengarah ke negatif. Nah, apa ada? Ada, ternyata ada. Itu ya tidak semua orang. Jadi orang-orang tertentu yang memang menggali tentang ilmu yang seperti itu. Seperti santet, sihir,
Iya. Nah, teluh apa ya, jengges apa itu mantra-mantra untuk apa, membodohi orang, sihir apa itu kan arahnya satu arah, diarahkan, dikatakan kehitaman, ilmu hitam lah. Ilmu hitam itu ya tingkat-tingkat yang sampai bisa untuk santet itu saja. Lambok iya, yang saya kehendaki itu kalau orang Jawa ahli santet, mbok jangan nyantet bangsanya sendiri, nyantet orang-orang asing itu loh, yang mau ngikis Indonesia, yang mau merusak Indonesia. Nah, yang mau merusak Indonesia, silahkan. Nah, hitam dan putih ilmu itu kan tinggal kegunaannya. Daripada kita apa ya, mengusir penjajah pakai senjata ya, disantet saja. Disantet saja. Iya, iya. Silahkan gunakan santet yang sepenuhnya, tapi untuk menjaga keutuhan negara dan bangsa ini. Iya. Jadi jangan untuk merusak warganya sendiri. Saya percaya juga ada santet, ada teluh, ada sihir untuk nyihir orang-orang yang mau merusak bangsa kita ini loh. Ini daerah mana di Jawa, ini daerah mana yang kondang santetnya itu? Ya digunakan untuk itu, jangan untuk mengganggu warganya, untuk melindungi warga kita sendiri. Misalnya ini kok bangsa asing mau menguasai tanah kita ini, kelihatannya kok wah ini yang lebih baik perutnya diisi tangki aja ini. Iya. Ada, memang ada. Ada memang Bu ya. Memang ada. Itu, ya. Itu sudah sering terjadi. Itu murni dari ilmu Jawa, ilmu Nusantara itu Bu. Ilmu Nusantara, memang Nusantara. Ya khususnya Indonesia, kedungnya ya Jawa. Iya. Jadi ilmu spiritual itu kan ilmu bisa dikatakan kerohanian yang dilakukan roh-roh apa. Nah, spiritual itu ilmu kerohanian kan ya ada dua macam ya, itu yang mengarah ke roh-roh yang lain ya, ada yang mengarah khusus untuk mengarah bertuhan, ke ketuhanan. Ya. Nah, kita harus ngerti, harus tahu. Jadi jangan apa, wong Jawa nek bilang ojo digebyah-uyah padha asine. Ilmu Jawa ki elek kabeh ya, karek sing gunakno. Wonge ora tau nyantetan, ora tau popo, ketoke kusuk tapi sehidupnya berjuang demi kemajuan bangsa asing, padahal hidupnya di Indonesia. Coba itu, lebih jahat mana itu? Kalau kita nyantet orang, paling tujuan kita satu orang sudah. Coba orang yang mengembangkan budaya asing di Indonesia, di Jawa ini loh, sadar itu. Kalau dikirimi paku nok batuke ngono, pikirane ben waras. Golek barku ditambani ben waras. Nggih. Memang kita punya, Jawa punya. Ada yang punya itu. Ya silahkan. Itu kan senjata. Senjata juga. Tapi jangan untuk menyalahi bangsa sendiri. Iya. Banyak itu cerita yang saya tangkap itu dari teman-teman itu. Ada yang keluarganya itu sakit, terus kemudian dimimpikan seseorang yang tetangganya juga. Ya. Oh, ini sepertinya yang nyantet karena ini yang muncul di mimpi saya gitu. Dan kebetulan itu salah satu tokoh memang di
dia juga ya ahli ibadah juga orangnya. Apakah, gini pertanyaannya, apakah itu santet itu bisa disinyalir, bisa kita ketahui lewat mimpi misalnya, itu apakah juga bisa itu Bapak? Apakah ya valid itu keterangan kayak gitu? Ini ya ada yang bisa. Orang mimpi itu karena apa? Saya mengatakan ada yang bisa, ya ada ya. Tidak semua orang bisa mimpi seperti itu. Karena mimpi itu tidak buatan orang. Manusia tidak bisa membuat mimpi. Nah, ini saya pernah mengalami ini. Saya pernah mengalami dulu, kalau nggak salah ya tahun 90-an berapa itu. Ada orang yang tidak senang kepada saya karena saya tidak mau diajak di masjid. Malah saya itu dikatakan yang kafir, yang mana? Kafir karena ya. Mau ke masjid, ya. Nah, keluarga orang itu pandangnya kepada saya, pokoknya saya ini wis pokok nggak ada baiknya lah, karena saya nggak mau ikut tata cara agama. Memang wilayah itu wilayah basis agama. Saya katakan gini biar. Nah, salah satu orang itu keluarganya ada yang sakit. Katanya saya yang nyantet. Loh, nggak ada orang penghayat, nggak ada orang nyantet orang itu. Karena saya ini orang penghayat, bukan orang agama. Nah, waktu itu saya ditimbali di kelurahan, dilaporkan. Sampai dipanggil di situ. Sama Pak Lurah itu. Iya. Katanya saya yang nyantet. Loh, waktu itu saya makan aja nggak pernah kenyang kok. Nyantet tuh apa nggak ya pakai biaya ya untuk makan aja. Mangan ora marek kok jedaran nyantet tumbong. Nah itu loh. Nah, bareng waktu itu sudah di hadapan Pak Lurah, akhirnya disuruh damai, minta ya damai, saya kan nggak ada orang dendam, nggak ada apa-apa, kok tiba-tiba saya ini dikatakan nyantet orang loh. Oh, saya makan sehari, makan 3 hari ya diem. Tahun 90-an itu malah saya dikatakan nyantet orang. Memang saya nggak mau. Tangga kanan kiri ini sama datang ke musola di masjid, kalau jembatan geruduk-geruduk saya diem di rumah saja. Mungkin disumpah Bapak ya, ditanya-tanya itu. Oh iya. Jadi saya dituduh nyantet. Nah, akhirnya orangnya itu ya untungnya kok sadar, akhirnya mau baikan lah, salam-salaman ya silahkan. Terus bareng sudah minta maaf, nggak lama sembuh waras loh, malah tidak terima kasih, malah nemen nuduh saya loh. Iya, sakitnya itu padahal diperiksakan di dokter itu katanya apa itu apa perutnya itu titanes, infeksi. Ya, dicek di kedokteran itu dikatakan infeksi perutnya. Lah kok mungkin infeksi usus ya. Nah, bisa loh. Lah kok malah saya yang dikatakan nyantet waktu itu. Wah, akhirnya minta maaf ya, baik kan. Bareng sembuh malah tidak sadar, malah nemen. Loh, ojo bar njaluk sepuro gak waras loh. Ini malah malah dalam nek nyurigai saya nyantet itu. Malah tambah yakin. Ya. Nah, biar saya akhirnya yo gimana yo. Tapi sekarang orang udah tidak ada, udah mati semua itu. Jadi keluarganya tidak satu itu yang meninggal karena ya entah itu pemberian dari Tuhan lah. Karena sekeluarga itu menuduh saya.
Untuk cara metode yang biasa dipakai dalam hal santet ilmu hitam itu seperti apa Bapak? Karena kan juga saya tahu ada yang mungkin dikasih tanah kuburan, terus disebarkan apa, garam atau apa. Ada juga yang lewat air, dikasih air gitu. Jadi apakah memang ya jalannya untuk santet itu ya macam-macam Bapak? Gini, saya kira karena di dunia ini kan ya macam-macam isinya. Yang sering kita dengar, saya nggak tahu sendiri. Yang sering kita dengar itu orang kena santet itu ada yang paku, ada yang silet. Nah, itu macam-macam. Ada yang air. Nah, entah bagaimana caranya, wong. Itu saya nggak tahu, tapi saya percaya bahwa santet itu ada. Yang digunakan ya ilmu. Ilmunya gimana? Nggak tahu saya. Kan yang selama ini yang saya jalani kan sebagai orang penghayat itu hanya mengedepankan tentang bertuhan. Iya. Makanya sampai sekarang ini dari pengalaman-pengalaman sampai begitu saya dianggap nyantet, dianggap nyalain orang, bahkan sampai ada orang rupanya ya cantik, ya baik, tapi sampai kelewatan usia nggak dapat jodoh itu katanya saya yang menghalangi, sampai gitu aja. Waduh, aku loh, kok saya berkuasa itu lah untuk apa? Nggak untuk cari uang, untuk makan aku. Sampai gitu pernah dulu itu. Jadi saya sekarang ini begini ini ya sejarah hidup ya sepanjang hidupnya macam-macam lah itu yang dikatakan ini, dikatakan itulah. Tapi saya nggak kecil hati kok. Saya percaya pada kekuasaan Tuhan aja, terserah diri, merserahkan diri aja kepada Tuhan. Wah, macam-macam ini. Apakah mungkin bisa dikenali itu ketika misalnya orang itu dari keadaan yang sehat, segar bugar, terus tidak tahunya tiba-tiba langsung jatuh sakit, terus mungkin karena ya banyak pikiran, mungkin akhirnya mengasumsikan, menuduh orang yang di tetangganya, yang mungkin itu ya, karena mungkin dasarnya dari urusan emosi pribadinya sudah nggak suka sama tetangganya, akhirnya mungkin kepikiran ke situ jadi mimpi-mimpi atau apa gitu ya. Ya seperti saya dulu kan saya sudah katakan, karena tetangga semua itu sama ikut kalau ada itu kan saya kan bukan itu, bukan itu. Jadi saya nggak ikut lah pakai cara istilah budaya Arab, saya nggak ikut. Ada di masjid, ada pengajian, saya nggak pernah ikut itu. Jadi apa yang jelek itu ditumpahkan kepada saya, diarahkan. Karena nggak sama. Iya, persepsinya nggak sama. Nah, mungkin itu. Nah, malah kalau ada gini lagi, wong orang mergawe popo kok iso mangan. Nah, itu ya curiga lagi, cemburu sosial lagi loh. Yang penting saya kan nggak ngerepoti dia tuh. Entah benar saya ini bukan orang tani, saya ini hanya seorang pelaku seni, Pak. Saya hanya seorang pelaku seni. Jadi apa yang saya punya, ilmu seni, ya saya terapkan di seni. Sekarang sudah istilahnya apa ya, disuruh
alih melanjutkan di budaya spiritual, bukan tadinya kan di budaya seni, pelaku seni. Dikit banyak saya ini pengerawit, kerawitan Jawa itu, seni Jawa. Nah, makanya sejak dulu ya gitu, saya nggak senang yang macam-macam. Apa yang saya punya ini pemberian Tuhan, ini yang saya gali untuk mencari makan, untuk mencari apa yang kebutuhan sehari-hari, sampai nyekolahkan anak, sampai entahlah. Saya tidak terus tiba-tiba begini, enggak Pak. Walah, hidup saya itu pedas pahit itu saya lakukan mulai tahun 74 sampai sekarang ini, baru ibarat orang makan bisa makan kenyang. Malah kalau orang di seni Jawa itu, kalau orang agama malah dijelek-jelekan. Padahal di tanah Jawa dulu mengembangkan budaya Arab itu, yang agama itu pakai seni juga tuh katanya. Lewat seni, kan? Saya kan ya nggak tahu sendiri. Mbah Sunan itu kalau apa untuk siar agama itu pakai gamelan, pakai pakai seni. Tapi sekarang kalau sudah berkembang agama, orang seni Jawa malah dijelek-jelekan. Ini kan pengkhianat ini. Jadi ini orang Indonesia atau orang Jawa hidup di Jawa mengembangkan budaya asing, sebetulnya itu orang pengkhianat. Orang Indonesia hidupnya di Indonesia, makan minum, besok meninggal ya dikubur di Indonesia. Tapi selama hidupnya tidak pernah mengembangkan budaya Indonesia. Apalagi orang Jawa hidup di Jawa, oh lah yang digembar-gemborkan Arab.